Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang pernah melakukan program hamil. Lalu saya juga akan membagikan pengalaman saya selama proses kehamilan dan proses melahirkan. Untuk teman-teman, ikuti terus ya video saya, karena saya benar-benar di video ini akan mengupas tuntas bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan saya melakukan program hamil. Dan alhamdulillahnya dalam 1 bulan saya sudah mendapatkan 2 garis. Jangan lupa di subscribe channel saya. Itu memiliki tempat tinggal yang berbeda provinsi, dan kami hanya memiliki hari libur di hari Minggu saja. Benar-benar sangat sempit sekali ya, maksudnya cuma sehari aja liburnya gitu. Sedangkan saya dari tempat saya ke tempat suami atau sebaliknya membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Jadi PP itu butuh waktu 16 jam. Sejak itu pula entah saya stres atau bagaimana, siklus haid saya juga tidak rutin. Jadi biasanya sampai telat sampai 2 minggu, kadang sampai 3 minggu. Dan di situ kadang juga saya makin stres karena saya ngiranya kan udah hamil, udah dapet. Ternyata saat saya tes pack, lagi-lagi saya kecewa mendapati tes pack saya yang ternyata masih negatif. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk resign. Ini resignnya saya ini bukan semata-mata bahwa memang saya belum hamil ya, tapi karena memang kesepakatan saya dan suami setelah menikah, memang kami ingin satu tempat tinggal di mana saya mengikuti suami bekerja. Dan untuk langkah pertama yang saya lakukan setelah resign yaitu memeriksakan kondisi kesehatan saya dan suami. Dan ternyata saya memiliki masalah yaitu di hormon saya yang tidak stabil. Ya karena itu setelah menikah entah kenapa kadang telat seminggu, 2 minggu, kadang sampai 3 minggu. Dan saya ternyata dari hasil lab itu pernah terkena toksoplasma. Tapi alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Tapi virus toksoplasma tersebut bisa sewaktu-waktu aktif kembali. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mengobati dulu virus tersebut agar memang ibarat kata udah jangan sampai ini virus aktif lagi. Saya sendiri memang pecinta kucing, tapi memang toksoplasma itu tidak hanya dari kucing ya. Jadi dia itu bisa, virus itu bisa menginfeksi dari kotoran atau tanah yang terjangkit, lalu sayuran atau daging yang terjangkit virus tersebut dan belum dimasak secara matang, itu juga bisa gitu. Sebenarnya naluri manusia ya. Saat saya mendapati hasil tersebut, jujur saja saya memang shock. Antara kenapa harus seperti itu, tapi alhamdulillahnya saya memang maaf ya, ini anak saya lagi aktif-aktifnya ini. Jadi memang pada akhirnya memang bersyukur juga karena cepat ketahuan, jadi bisa cepat diobati juga. Dan saya memutuskan untuk pengobatan herbal di mana saya mengonsumsi bencalang dan reviton itu untuk pengobatan virus toksoplasmanya agar tidak aktif kembali, serta saya mengonsumsi Reprodev itu untuk hormonalnya gitu. Itu benar-benar saya konsumsi rutin banget ya. Dan bencalang itu ada 2 apa ya namanya ya, ada 2 wadah di mana ada anion dan
Yang satunya tuh yang satu untuk mengobati, yang satu untuk menumbuhkan sel-sel yang rusak, ibaratnya seperti itu. Dan itu masing-masing 3 kapsul. Sedangkan Reviton waktu itu saya minum juga 3 kapsul. Reprodev juga 3 kapsul. Jadi bayangkan aja, dalam 1 kali minum saya minum 12 kapsul dikali 3. Apa sayang? Oh iya, 12 kapsul dikali 3 itu setiap hari. Selain mengonsumsi obat-obat tersebut, saya juga mengonsumsi makanan di minuman, pokoknya semua itu serba matang, nggak ada setengah-setengah matang. Jadi kayak sushi yang memang belum matang atau masih mentah ya, itu memang saya hindari. Pokoknya makanan memang harus matang itu. Lalu saya bikin diri saya sehappy mungkin. Biasanya suami saya sering banget bilang, ayo deh kita nonton, tahu pulang udah bawa tiket bioskop gitu. Jadi hal-hal yang pokoknya bikin energi positif aja lah gitu kan. Terus saya juga masih punya kucing juga. Jadi memang pengobatan jalan, kucing jalan, karena kucing saya ini dari lahir sama saya. Terus waktu besar pun dia tetap ada di rumah, nggak ibaratnya nggak bercampur dengan kucing-kucing lain juga. Saya di sini nggak bilang kucing lain itu terkena virus atau apa, enggak ya. Jadi kucing yang pembawa virus toxoplasma itu setahu saya dia yang mengonsumsi tikus. Nah, tikus itu biasanya yang membawanya. Jadi ibaratnya kucing itu hanya sebagai perantaranya saja begitu. Jadi memang kalau kucing-kucing saya memang di rumah. Dan alhamdulillahnya sebulan kemudian saya kok dinyatakan positif. Dan itu nggak langsung ya saya tahu saya positif itu, karena saya sebelumnya itu menemani adik saya yang memang sakit, ada 8 hari di rumah sakit, dan saya 8 hari pula tidur di rumah sakit. Dan lemes banget, badan yang saya rasakan itu bener-bener lemes banget, nggak mual, nggak muntah, pokoknya lemes banget. Dan haid saya memang terlambat, tapi saya kan sudah biasa mendapati haid saya yang terlambat sampai 2-3 minggu. Jadi untuk apa sih test pack, nanti kecewa lagi, beratnya seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah adik saya keluar dari rumah sakit, saya menjadi tambah lemes banget. Jadi pengennya cuma rebahan terus. Dan akhirnya saya coba untuk tes pack. Betul sekali, ternyata saya positif. Dan hasilnya memang positif selang 1 bulan saya program hamil tersebut. Dan saya kembali cek lab, dan alhamdulillahnya toxoplasma itu tetap negatif gitu aja. Kalau memang kita menciptakan energi positif di sekitar kita, insya Allah itu juga akan lebih memudahkan dan melancarkan program tersebut. Alhamdulillahnya saya juga mendapatkan support system yang sangat bagus sekali dari keluarga, dari suami, dari orang tua, dari mertua, dari kakak-kakak, dari kakak-kakak ipar. Pokoknya lingkungan saya itu benar-benar bagus sekali. Dan alhamdulillah setelah saya resign itu jujur saya agak tenang, karena selama saya bekerja dan setiap hari Sabtu di kantor saya melayani kayak apa ya, ibaratnya kayak pelayanan lah ke masyarakat. Nah itu benar-benar jujur membuat saya agak stres, karena pasti banget ditanyain, udah isi belum, kok belum isi sih, oh udah berapa lama, kok belum isi sih, nah kayak gitu. Aku dulu cepet loh, anakku dulu cepet loh. Nah itu hal-hal seperti itu yang jujur membuat saya benar-benar stres banget dan sempat nangis juga. Jadi setelah saya resign, saya memutuskan untuk tinggal di sini bersama suami. Saya benar-benar menyibukkan diri saya belajar hal-hal yang memang saya nggak bisa, seperti saya masak atau dan lain-lain, dan tetap tetap menjaga mood saya juga, lalu tetap mengkonsumsi obat dengan benar, makanan dengan benar, seperti itu. Jadi obat-obat yang saya konsumsi itu benar-benar nggak sampai terlewat satu pun, nggak, pokoknya harus rutin banget. Dan makanannya juga ya, makanannya benar-benar makanan yang sehat-sehat gitu. Intinya seperti itu aja sih untuk program hamilnya. Jadi kalau kita menciptakan suasana untuk diri kita sendiri yang memang positif, terus juga suami mendukung, dan
obat atau apa ya yang kita konsumsi itu juga jangan sampai terlambat. Insya Allah ikhtiar itu nggak akan ada yang sia-sia gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu seminggu kemudian saya ke dokter, dan saat ke dokter memang sudah dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 7 minggu. Itu karena saya memang tidak langsung periksa saat saya tahu saya positif, dan saya tidak langsung tes pack saat memang saya telat haid, karena memang sebelumnya kan sering banget ya telat gitu. Jadi saya mikir takut juga loh, maksudnya ada ketakutan dimana memang kok negatif lagi seperti itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ya udahlah biarin dulu gitu. Dan untuk yang seperti saya yang menyukai hewan apapun itu benar-benar harus dijaga ya, kayak kucing. Saya kucing itu wajib vaksin 2 minggu sekali saya bawa untuk mandi. Jadi saya memang tidak berani memandikan kucing, jadi saya memandikan ke pet shop. Lalu untuk kebersihannya, kandangnya, kotorannya itu benar-benar dibersihin setiap hari, dari sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu benar-benar bersih, wangi, jadi benar-benar higienis juga. Jadi menurut saya nggak masalah kok. Dan saat saya ke dokter, saya memutuskan yang kedua ya ini ya, yaitu kehamilan saya memutuskan untuk ke salah satu rumah sakit swasta yang bonafit di daerah saya, dan ketemu dengan dokter Ratnasari. Beliau dokternya itu jeli banget, teliti banget, cuma nggak begitu banyak penjelasan, tapi ibaratnya penjelasan umumnya sih udah disampaikan ya, kalau kita nggak nanya ya udah sampai segitu gitu. Tapi dokternya tuh jeli banget, jadi saat saya dicek itu benar-benar kondisinya seperti apa, kantongnya berada di mana, dan pokoknya jeli semuanya. Beliau juga salah satu dosen di Universitas Negeri di kota Semarang. Beliau juga sudah doktor juga, dan beliau memang banyaknya praktek di rumah sakit swasta yang tidak menerima BPJS. Tapi ada juga jadwal beliau yang ada di Rumah Sakit Umum Karyadi, tapi jamnya benar-benar terbatas ya, cuma 1 atau 2 kali aja gitu. Maksudnya memang beliau itu banyak praktek di rumah sakit swasta yang memang tidak menerima BPJS gitu. Tapi benar-benar detail, beliau benar detail, dan pokoknya sip banget lah. Apalagi saya memang punya riwayat pernah kena toksoplasma, walaupun alhamdulillah sudah negatif. Tapi waktu itu saya memang menginginkan untuk obat tambahan, karena saya itu tipe orang yang nggak yang harus herbal semua atau yang harus kimia semua. Kalau bisa memang mengharuskan dua-duanya ya nggak masalah, tapi saya jeda selama 2 jam, dan akhirnya dikasih beliau obat. Ini dikonsumsi 1,5 bulan, karena memang posisinya saya sudah hamil 7 minggu. 1,5 bulan kemudian, pokoknya kalau tokso itu amannya di umur 3 bulan, 3 mau ke 4. Kalau insya Allah di situ udah aman, tidak ada tanda-tanda yang kurang baik atau janin pertumbuhannya dengan sempurna, insya Allah itu bagus untuk kedepannya, kesananya insya Allah bagus, dan gak ada kendala lain-lain ya gitu. Nah di situ saya minum obat itu hari Minggu dan Senin, 1 hari 1 kapsul. Ada juga obat lain kayak dikasih obat penguat juga untuk jaga-jaga aja. Tapi alhamdulillah obat penguat ini saya minum cuma 1 kali. Waktu itu saya ngerasa diare, bener-bener diare terus seharian. Saya ngerasa kok tendangannya kok kurang gitu. Nah di situ akhirnya saya minum, karena jujur saya ketakutan juga. Terus ada juga vitamin lain-lain yang dikasih dokter, dan totalnya adalah 1,3 juta. Itu periksa pertama kali saya, dan jujur di saat itu oke lah, obatnya mahal sekali karena di situ ada obat tokso juga. Diperiksa ke berikutnya saya memutuskan untuk beda dokter, karena alhamdulillah perkembangannya sudah bagus, obat toksonya juga sudah di stop juga. Terus saya di rumah sakit yang bonafit juga, yang pertama kali saya datang.
Tapi saya beda dokter, dan habisnya kalau nggak pakai obat tokso itu sekitar 500-an ya. Dan pada akhirnya saya ganti dokter, tetap di rumah sakit yang sama, namanya Dr. Nurvita Nindita. Beliau dokternya komunikatif sekali, baik, masih muda juga, pokoknya bagus deh. Dr. Nurvita Nindita, dia memang masih spesialis obgyn biasa, tapi menurut saya nyaman aja sama beliau gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap bersama beliau sampai ke bulan-bulan berikutnya lah, ibaratnya seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah rumah sakit karena walaupun tidak menggunakan obat tokso tapi tetap 500 lebih, dan itu saat awal-awal pandemi. Maksudnya di tahun pertama pandemi, dimana banyak sekali PHK, bonus nggak keluar, insentif nggak keluar, gaji dipotong banyak. Menurut saya kayaknya kurang cocok deh untuk saya, karena kita tidak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Kalau terlalu membuang-buang uang di awal, menurut saya nggak bagus juga, karena anak juga butuh biaya kedepannya, persiapan lahirannya, biaya buat lahiran, buat barang-barangnya, baju dan lain-lain. Terus untuk diri saya sendiri juga, akhirnya saya memutuskan untuk cari informasi terkait Dr. Nurvita Nindita, yaitu ada di di Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang, ada juga di Klinik Bakti Ibu di Lamper. Nah, akhirnya saya memutuskan di Klinik Bakti Ibu karena biayanya lebih rekomen banget, lebih bersahabat banget untuk saya, dengan dokter yang sama di 3 tempat. Yang satu harganya 500 lebih dengan vitamin, yang satu harganya 300-an dengan vitamin, dan yang satu ini kalau dengan vitamin hanya sekitar 200-an. Kenapa? Karena biaya di sana beliau memang memeriksa sebagaimana mestinya sesuai prosedur USG dan lain-lain. Itu hanya 125.000. Bayangkan loh ya, 125.000 dengan dokter yang sama. Nah, akhirnya saya memutuskan di sana, dan untuk obatnya beliau meresepkan, jadi kita bisa beli di luar. Bagus banget kan, dengan dokter yang sama gitu loh gitu. Terus akhirnya saya memang cocok, dan untuk bulan-bulan selanjutnya memang tetap bersama Dr. Nurvita. Untuk yang saya konsumsi sendiri, selain vitamin dari dokter, ada juga kalsium, ada juga penambah darah. Saya juga mengkonsumsi obat herbal, yaitu ada Lowidan, itu untuk suplemen makanan. Jadi memang kebutuhan suplemen makanan anak saya juga tercukupi juga kan di dalam ya, karena kan kadang namanya hamil, kadang kan ada suka mual, kadang nggak doyan ini, kadang nggak doyan itu. Jadi tetap saya penuhi nutrisinya anak saya. Yang penting pokoknya di dalam hati saya, anak saya harus sehat, saya sehat, anak saya sehat, udah. Terus akhirnya saya tambah lagi Otaref. Otaref itu untuk otak, perkembangan otak, itu saya juga minum. Lalu Prosince itu untuk kulit, karena saya itu termasuk orang yang punya alergi kulit parah. Saya pengen banget, memang anak saya enggak ya, alhamdulillah sih. Waktu lahir kulitnya bersih, memang sensitif tapi tidak separah seperti ibunya gitu, dan kulitnya bersih waktu lahir. Terus selain itu saya mengonsumsi susu, itu Enmam yang coklat, kadang juga yang rasa lain, tapi saya lebih suka Enmam coklat karena enak. Saya termasuk suka susu ya, jadi untuk beberapa susu sebenarnya saya cocok-cocok aja, tapi yang rasanya kok enak gitu ya Enmam itu enak menurut saya. Terus minum air putih itu minimal 2,5 sampai 3 liter per hari, dan saya rutin mengonsumsi sari kacang hijau setiap hari. Walaupun yang kecil ya, tetap saya minum 1 kali sehari itu sari kacang hijau. Ada lagi buah, saya memang waktu hamil itu kurang suka sayur, tapi tetap saya paksa walaupun gak sebanyak buah, tapi entah kenapa saya suka banget buah waktu hamil itu. Jadi benar-benar saya konsumsi buah itu banyak. Jadi air ketubannya pun juga bersih ya gitu. Ya itu deh
beberapa yang saya konsumsi nggak aneh-aneh juga, karena saya juga bukan tipe yang hamil yang ngidam aneh-aneh, enggak. Saya cuma waktu itu cuma pengen tahu kupet sama mangga madu yang masih mentah tapi manis gitu kan. Nah cuma itu aja, selain itu nggak pernah. Dan suami saya memang melarang saya jika memang saya menginginkan sesuatu yang kurang higienis ya memang tidak dikasih, karena saya sendiri punya riwayat toksoplasma. Toksoplasma itu tidak main-main ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kira-kira memilikinya, saran saya sebelum program hamil disembuhin dulu. Kalaupun udah terlanjur hamil, ditekan agar tidak aktif kembali atau paling nggak lemah gitu. Karena biasanya 4 bulan ke bawah itu rentan keguguran atau pertumbuhannya tidak semaksimal mungkin. Jadi saran saya yaitu kecuali kalau memang sudah negatif atau persentasenya kecil, itu juga kesananya sih alhamdulillah insya Allah aman-aman aja ya, dengan catatan bahwa bayi tersebut juga pertumbuhannya baik, normal, dan maksudnya sesuai lah dengan seharusnya gitu. Insya Allah nggak masalah. Tapi kita sebagai ibu kan pengennya yang terbaik buat anak, jadi konsumsilah yang memang sehat, yang memang matang, jaga kebersihan, karena itu berpengaruh juga untuk janin kita gitu. Dan yang untuk punya hewan apapun nggak masalah, tapi pokoknya dijaga banget kebersihannya. Kadang ada juga orang yang menyepelekan, alah nggak masalah gini-gini, kalau memang udah takdirnya seperti itu. Bukan masalah takdir, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan, kasihan juga kan anaknya. Jadi saran saya seperti itu. Kayak saya tetap punya kucing, tapi memang lebih jaga kebersihan aja, habis pegang cuci tangan atau apa, pokoknya dijaga kebersihan aja. Makanan juga saya nggak pernah konsumsi makanan yang mentah atau setengah matang, harus matang. Jadi bener-bener harus matang, entah itu daging, entah itu sayur, itu harus matang. Dan kalau kita habis bercocok tanam nih atau nanam bunga atau apa, itu benar-benar harus bersih ya, karena tokso itu tidak hanya pada kucing tapi juga bisa hewan lainnya, bisa juga tanaman, bisa juga tanah gitu. Jadi benar-benar harus bersih banget ya. Nah kembali lagi ke Dokter Nurvita. Dokter Nurvita itu dokter bagus, lagi-lagi dibilang bagus ya karena sekomunikatif itu beliau gitu. Akhirnya saya memutuskan di Bakti Ibu dengan obat-obat yang tadi saya sebutkan, makanan yang saya sebutkan itu tadi, selama beberapa bulan. Alhamdulillahnya juga perkembangannya asraf, dalam kandungan itu bagus, nggak ada masalah apapun. Saya pernah juga dalam 1 bulan itu naik berat badan saya 1 kilo, ternyata 900 gramnya itu janinnya sendiri. Jadi memang selama hamil badan saya nggak begitu yang kelihatan gemuk sekali, karena saya cuma naik 13 kilo dan anak saya waktu itu 2,8 kilo gitu. Jadi waktu terakhir nimbang ya gitu, saya naik 13 kilo dan anak saya 2,8 kilo. Jadi kadang ada juga yang bilang, kok udah 8 bulan ya, tapi kok perutnya kok kayak masih 5 bulan, masih 6 bulan. Ya namanya perut orang kan berbeda-beda ya. Jadi untuk omong-omongan yang gak perlu seperti itu, menurut saya gak perlu digubris lah gitu. Cuma ada minusnya di saya itu, namanya hamil pertama, juga bingung juga, mungkin ya ada yang nyaranin ini, yang nyaranin itu. Jadi waktu itu saya minum air kelapa hijau 2 hari sekali, dan itu ternyata nggak kuat untuk di kandungan saya. Dan waktu itu sering prenatal yoga itu 2 hari sekali, atau ya pokoknya terlalu over banget deh, terlalu over banget, dan akhirnya menyebabkan kandungan saya itu kontraksi. Itu saya lakukan karena katanya kan ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, pokoknya ribet banget deh. Terus ada juga yang setiap pagi sama sore biasanya 10 menit saya jalan kaki, pokoknya terlalu over juga nggak bagus ya teman-teman gitu. Dan ternyata pernah sesekali saya ngerasa kok ada cairan, tapi nggak banyak, ini kayaknya ketuban deh gitu. Terus saya bawa ke bidan yang memang menjadi vaskes pertama saya di BPJS, ke situ yang dekat juga dari rumah.
Ternyata katanya dicek bukan, disuruh pulang lagi, tapi saya yakin ini ketuban. Akhirnya saya minum Reviton. Reviton itu kayak suplemen yang untuk penguat aja, yang herbal, namanya Reviton. Terus akhirnya saya minum itu dan ternyata aman 1 minggu. Kemudian bener-bener banyak banget keluarnya. Saya bilang, oh ini udah sering, ini udah banyak banget. Akhirnya saya memutuskan untuk dibawa ke bidan yang tadi, dan dicek sampai sana memang bener-bener pecah ketubannya dan maju 3 minggu. Saya sebenarnya HPL-nya 12 Desember, tapi ternyata lahirannya di 22 November. Nggak ngira banget ya di situ. Di bidannya ternyata memang udah pecah, memang positif ketuban. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit, tapi beliau nggak mau ngerujuk. Beliau tuh gimana ya, menurut saya bidan yang menurut gimana, itu kan tanggung jawab dia gitu. Dia tuh nggak mau ngerujuk. Saya disuruh masuk ke IGD ke dokter yang pokoknya udah itu sama dia lah, dokter kandungan yang memang kayak langganan atau apa, saya juga kurang tahu. Padahal waktu itu saya minta ke Karyadi, tapi beliau kan nggak bisa katanya. Ya udah, akhirnya ke situ. Waktu itu hari Sabtu juga nggak ada dokter praktek, jadi saya nggak bisa ke dokter Nurvita juga kan. Di situ karena udah basah kuyup, saya akhirnya memakai pembalut softtek yang seperti celana itu. Kan udah banyak banget, bener-bener itu rok saya itu udah basah kuyup sama sekali. Dicek di IGD positif. Akhirnya saya masuk ke ruang observasi. Di ruang observasi itu saya udah sekitar 5 jam dan katanya bukan, karena waktu itu memang kesalahan saya memakai pembalut softtek itu yang mungkin airnya nggak bisa kemana-mana, cukup merembes di situ. Bilangnya bukan, padahal di IGD itu udah dibilang positif. Saya minta dokter ada nggak di situ, ternyata nggak ada. Itu rumah sakit ibu dan anak juga di kota Semarang. Terus akhirnya saya keluar, disuruh pulang, katanya suruh jalan-jalan lah, nanti keluar sendiri mbak, ini udah keluar darah. Terus dalam hati saya gini, untung saya nggak bodoh-bodoh banget ya gitu. Saya cari dokter kandungan keliling rumah sakit, ada sekitar 4-5 rumah sakit, dan ternyata semua nggak ada, karena itu udah jam 7 malam, hari Sabtu jam 7 malam. Akhirnya saya memutuskan untuk, ya Allah, minta yang terbaik, ini dimana ada dokter. Saya minta, ayo kita pulang dulu yuk, habis itu nanti kita cari dokter lagi. Karena itu sudah 6 jam lebih, 7 jam saya udah pecah ketuban posisinya. Terus akhirnya saya bawa pulang. Saya, ada klinik di depan. Ternyata ada dokter praktek di situ malamnya jam 8. Ada dokter Sony. Beliau adalah ahli fetomaternal. Baik banget dokternya. Terus memang positif ini ketuban dan beberapa sisi sudah mulai menipis. Saya langsung pengen nangis di tempat. Takut banget anak saya kenapa-napa, jujur aja ya, karena memang nggak semudah itu. Dari hamil, dari mulai program hamil dan melahirkannya, ini udah tahap terakhir ibaratnya seperti itu kan. Terus akhirnya waktu itu saya dikasih rujukan sama beliau untuk masuk ke Karyadi lewat IGD. Ya, saya terima, saya pulang mandi, langsung saya berangkat ke Karyadi. Sampai Karyadi diterima, langsung masuk ke koasnya dokter spesialis itu apa namanya ya, aduh lupa banget saya bilangnya. Terus akhirnya di sana dicek sama dokter spesialis yang baru koas itu. Terus akhirnya memang benar ini ketuban, sudah positif. Diobservasi 2 jam, sekitar 2 jam udah positif. Jadi saya memang nggak boleh turun dari kasur, semua pokoknya di kasur, nggak boleh turun lagi karena posisinya sudah 9 jam 9 jam pecah ketuban dan gak ada pembukaan, baru 1 aja. Terus setelah itu akhirnya saya masuk di sini sama perawat, ditanyain mau ke ruangan apa. Saya bilang ke VIP, saya minta VIP, BPJS saya kelas 1 tapi saya mau naik ke VIP. Dicarikan, ada di Pavilion Garuda, waktu itu lantai 4. Itu udah digenting-gentingnya karena memang saya sama suami aja di kota ini kan, ibaratnya yang benar-benar deket banget. Ya udah, saya telepon ibu saya mau lahiran, posisinya ketubannya udah benar-benar ketuban dan udah nipis. Lalu
dokternya agak dipermasalahin karena memang yang ngerujuk itu dokter Sony, sedangkan saya di situ kan seringnya sama dokter Nurvita. Terus saya minta tolong dong saya minta sama dokter Nurvita. Terus akhirnya diteleponin sama dokter Nurvita, oh iya tahu saya. Beliau mau karena sebenarnya sebelum ketuban saya pecah ini ya, 3 hari sebelumnya saya udah periksa ke dokter Nurvita di usia berapa ya, 36 apa 35 minggu. Dokter Nurvita udah bilang ini posisinya udah bagus ya, udah masuk di panggul, beratnya 2,8 kilo, pinggulnya ibu juga bagus, memadai untuk kelahiran normal, tinggal nunggu tanda-tanda si adik aja gitu. Tapi ternyata Allah wala memang ini jalan yang terbaik menurut Allah, jadi menurut saya nggak apa-apa. Dan malam sebelum saya pecah ketuban memang saya mimpi saya melahirkan waktu itu. Ternyata besoknya beneran udah tanda-tanda si adik pengen keluar gitu. Terus akhirnya dokter Nurvita mau pindah ke ruang observasi di pavilion Garuda. Saya diinduksi lewat pil di bawah lidah, sama juga udah mulai dihitung detak jantung dan lain-lain, detak yang di perut itu ada alat gitu kan. Udah pokoknya saya udah pasrah di situ, udah mulai mulus sudah diinduksi lagi. Terus setelah diinduksi terus itu akhirnya ibu saya bilang, ibu ini ibu kesini ya itu. Dan seorang anak ya. Terus akhirnya ibu saya waktu itu langsung datang dari Jakarta ke Semarang. Suami saya bisa istirahat di ruang perawatan karena posisinya saya memang ada di ruang persalinan, di observasinya di ruang persalinan, ditungguin ibu yang mulai sembuh, udah mulai sakit tapi dia itu sakit tapi ternyata nggak mau ngebuka. Akhirnya jam 8 pagi, tepat berapa ya, 18 jam sebelum pecah ketuban dokter Nurvita datang. Saya dibawa ke bawah ke ruang periksa di semua, ternyata sudah banyak banget yang udah tipis, hampir habis karena udah 20 jam waktu itu, udah kepas 20 jam saya pecah ketuban. Akhirnya suami saya dikasih pilihan mau diinduksi lagi, dicoba untuk persalinan normal, atau mau disesar karena posisinya ini udah 20 jam gitu. Tapi kemungkinan jika mau diinduksi lagi bisa vital stress karena oksigen semakin tipis ya di dalam kandungan. Suami saya udah nggak mau ambil resiko juga, belum memilih sesar. Oke, sesar aja dok gitu saya. Sesar aja nggak apa-apa, yang penting semuanya sehat selamat. Jujur saya waktu itu benar-benar kayak udah ikhlas semuanya. Ini posisinya anaknya udah bener-bener udah mulai kering nih di dalam nih, udah banyak banget, udah mau 24 jam ini gitu kan. Akhirnya saya keluar dari ruangan tersebut, disiapkan ya 1 jam lagi kita sesar. Oke, sesar, sama susnya dibilang boleh nanti ditungguin sama ayahnya, sama suaminya. Ternyata sampai tempatnya ternyata enggak guys, aku sendiri masuk. Dan ini operasi pertamaku selama aku hidup itu baru ini untuk pertama kali gitu. Jadi aku nangis, ya Allah aku takut, ya Allah takut gimana sih rasanya takut, tapi ini aku harus ngeluarin anakku biar anakku selamat. Dan di situ di titik dimana aku pasrah, apapun ya Allah, apapun yang terbaik pokoknya untuk anakku. Udah akhirnya di ruang operasi setelah di bius itu yang rasanya pengen nangis di aku, sampai dipegangin 4 orang dipegangin 4 orang suster karena saya bener-bener berontak karena kesakitan banget. Terus akhirnya setelah bisa gitu kan, tiduran udah ditelentangin dia apa terus bismillah mulai cek. Wah, dada saya panas banget waktu itu. Wah, mau diangkat, posisinya Asraf mau diangkat tapi udah lengket bener-bener udah lengket banget kata dokternya. Itu dada saya panas, dok, dada saya panas dok, saya nggak kuat, dada saya panas banget dok, kayak kebakar sih gimana. Wah, panasnya minta ampun. Terus akhirnya sebentar ya mbak, sebentar. Langsung suara Asraf nangis. Saya langsung kayak alhamdulillah, kayak dunia saya kayak
alhamdulillah ya Allah, terus ini udah normal ya gini, langsung dibawa ke dokter anak, langsung dievaluasi di tempat dokter anak, saya masih bisa lihat ya nenek semua, terus diinisiasi menyusui dini. Setelah selesai semua dibalikin lagi, setelah itu saya udah nggak sadarkan diri, posisinya udah benar-benar udah di tingkat, udah nggak kuat kan, udah tingkat, tapi alhamdulillah aman. Langsung saya bangun-bangun udah di ruang observasi lagi. Saya nyariin anak saya, mana anak saya, harusnya saya masih posisi tidur ya, tapi karena entah kenapa saya tuh kayak mana anak saya, seperti apa anak saya. Jadi akhirnya saya bangun nyari-nyari, udah diazanin belum, cerewet banget gitu dalam hati ya, mesti susternya belum mbak, ada perawat cowoknya belum mbak, belum diazanin, gimana mau diwakilkan aja, hah diwakilkan, kenapa harus diwakilkan kan gitu, terus panggil suami saya aja pak, dia ada kok biar ngazanin anaknya. Oh iya katanya, udah di situ akhirnya diazanin, tapi saya ternyata masih dalam observasi, nggak boleh dibawa ke ruangan dulu sampai sekitar 1 jam, dan baru setelah itu baru dibawa ke ruang rawat bersama anak saya. Dan di Karyadi itu bayinya jadi 1 ya, karena saya VIP kali ya, saya juga nggak tahu kalau kelas yang dibawa, tapi bayinya itu jadi 1 sama ibunya. Dan saya ketemu dokter anaknya juga dokter baik banget, namanya dokter Arsita. Beliau sudah sepuh sih, tapi beliau pinter banget gitu. Beliau memang khusus untuk kegawat darurat janin ya, dari dalam kandungan sampai bayi itu lahir gitu. Dan beliau memang nggak memaksa gimana ya, nggak yang harus asi saya belum keluar, tapi beliau yang kayak nggak apa-apa bu, ini nanti bakal keluar kok, anak ibu itu masih cukup kok, 3 hari nggak makan pun nggak masalah, jadi dicobain aja terus gitu. Jadi kayak motivasi saya, sugesti untuk tenang, positif, insya Allah nggak masalah gitu. Itu dokter Arsita. Nah, dokter Arsita Ekarini itu termasuk dokter senior ya di Rumah Sakit Karyadi. Walaupun beliau sudah sepuh, tapi saat beliau mengidentifikasi suatu masalah atau penyakit pada anak itu juga nggak kok asal-asalan. Beliau sangat teliti sekali dan tidak dengan mudah mendiagnosanya dulu. Pokoknya diobservasi secara mendalam baru didiagnosa gitu. Beliau selalu menyemangati saya bahwa nggak masalah, hari ini belum keluar asinya atau baru besok, itu nggak masalah. Yang penting selalu dicobakan terus untuk disusuin gitu untuk bayinya. Dan Ashraf sendiri pun memang dia aktif menyusu, tapi saya sendiri ASI itu keluar saat hari kedua kelahiran. Itu saya ingat baru cairan bening ya, apa kolestrum atau apa itu. Terus hari ketiga itu baru mulai sudah lumayan, tapi yang paling deres banget itu di hari keempat. Tapi memang sih sebelum saya melahirkan di usia 8,5 bulan, sekitar usia 33 minggu itu saya sudah mengonsumsi apa itu namanya, satu obat herbal untuk pelancar ASI namanya Lactaron. Jadi yang mungkin yang ibaratnya mau melahirkan bisa juga dicoba atau dipersiapkan Lactaron itu. Kakak saya juga alhamdulillah setelah minum Lactaron itu cepet juga keluarnya. Jadi siapa tahu cocok juga. Halo gitu, siapa? Halo, nama saya Ashraf gitu. Dan Ashraf ini selama di Karyadi, karena di hari itu saya melahirkannya sendiri, maksudnya pasien yang melahirkan itu cuma saya sendiri. Jadi ya udah, bayi di tanggal itu di Rumah Sakit Karyadi memang cuma Ashraf. Dan susternya itu alhamdulillah baik-baik, perawatnya itu. Jadi kalau seandainya saya butuh bantuan, karena kan selama pandemi yang jaga cuma 1, tapi terkadang kan suami saya kan ada agenda apa atau ada kegiatan ngurus administrasi atau apalah, atau cari makan, itu biasanya setiap dia pipis atau pup itu saya selalu bilang sama susternya, pokoknya
susternya tuh baik banget lah, pokoknya kita butuh apapun itu langsung datang gitu. Dan untuk baju-bajunya dia pun sebenarnya awalnya saya udah bawa, tapi ternyata dari pihak rumah sakit menyediakan, jadi saya cukup yang nggak penting akhirnya saya dibawa pulang sama suami saya, dan cuma baju yang nanti pas pulangnya aja gitu. Pokoknya baik sih, pelayanannya bagus juga gitu. Nah, dokter Arsita ini orangnya juga humble, dan waktu Asraf usia 9 bulan dia terkena roseola. Waktu itu sudah 4 hari. Awalnya kita nggak tahu ya, karena di badan kan awalnya nggak muncul merah-merah, terus tahu-tahu kalau udah mulai muncul merah-merah, udah udah panas, demamnya itu sampai 41 derajat. Akhirnya saya coba untuk ke dokter Arsita lagi di Karyadi, dan ternyata beliau pun nggak apa-apa kalau memang kita mau memang rawat inap, beliau boleh. Dan kita menggunakan BPJS pun sampai IGD juga beliau langsung memasrahkan ke perawatnya untuk ditemani sampai IGD, dan ibaratnya dipesankan kamarnya juga gitu, walaupun kita memakai BPJS gitu. Jadi menurut saya baik sih dokternya, jadi patut untuk dicoba kalau yang memang ada di Semarang. Oh iya, saya itu selama sesar itu maksudnya perawatannya di rumah sakit cuma 3 hari 2 malam. Jadi saya masuk itu hari Sabtu itu masih observasi. Hari Minggu saya hari Minggu saya operasi. Hari Selasa sore saya sudah pulang, dan alhamdulillah penyembuhannya juga lumayan cepat gitu. Jadi setelah operasi selesai, biasanya kan disuruh belajar buat nekuk kaki, ke kanan ke kiri, balik badan, duduk, berjalan. Terus setelah itu kan titernya kan, teter apa sih, nah itu pokoknya kan diambil, jadi kita kan harus ke toilet. Dan saya itu di hari keberapa ya, kedua apa ketiga itu memang itu setelah teternya itu dilepas itu saya diare, bener-bener diare banyak banget. Tapi alhamdulillah nggak lama sih, cuma sehari, habis itu udah agak enakan gitu. Udah setelah pulang biasanya nanti seminggu kemudian check up, tapi nggak sampai sih. Saya pulang hari Selasa, saya hari hari Jumatnya udah langsung kontrol untuk jahitannya gitu. Dan Asrafnya sendiri juga kontrol hari Sabtunya ke dokter spesialis anaknya gitu. Untuk perawatan lukanya sendiri sebenarnya saya biasa aja sih, dikasih krim biar nggak keloid. Terus juga saya mengonsumsi saya mengonsumsi Prolucor, itu untuk pengobatan dari dalam, itu herbal juga. Itu juga saya minum, jadi biar sembuh cepet. Sebenarnya cepet kok penanganan itu, paling nggak 2 dilepas. Dia pas sebentar ya, lagi bingung, dia pengen pakai sepatu ceritanya. Lalu selama 2 minggu sebenarnya udah enakan, cuma saya itu terlalu kebanyakan gerak, jadi akhirnya saya infeksi. Dan infeksinya itu ternyata lama banget penyembuhannya, yang mungkin sebulan udah agak enakan, saya jadi 2 bulan baru enakan. Dan itu nyesek sekali, karena posisinya saya jauh dari keluarga, dan saat itu orang tua saya udah harus pulang ke rumahnya. Jadi kayak gimana ya, kayak ngerasa kayak kok kayak gini banget ya, ngurus semua sendiri, apa-apa sendiri, suami kerja dari pagi sampai malam gitu. Apa sayang? Ini sepatu, Ade mau pakai yang mana? Mau pakai sepatu apa mau pakai sandal? Mau pakai yang mana? Ini lepas, ganti ini. Oh iya, dia mau pakai sepatu, nggak mau pakai sandal. Nah, dia lagi sibuk sekali buat apa ini namanya? Dia lagi suka-sukanya pakai kaos kaki sama pakai sepatu gitu. Mungkin ada masanya kali ya. Jadi anak itu suka sepatu, suka kaos kaki gitu. Lalu dulu dia nggak mau dipakein kan. Kalau sekarang dia
udah mau dipakein gitu. Dan ternyata saya tidak menyangka bahwa menjadi seorang ibu itu tidak semudah yang dibayangkan. Perlu 2 jam sekali bangun, anak nangis, anak boker, anak wah, anak pipis. Apalagi saya memang anak nggak langsung dikasih diapers ya. Jadi 3 minggu apa 1 bulan itu memang cuma popok kain biasa itu aja gitu, sama celana kain gitu. Cuma terkadang sesekali saya kasih diapers kalau memang mau pergi gitu aja sih. Sama dokter Asitanya sendiri juga pesan kalau bisa selama 1 bulan jangan dikasih dot dulu biar dia nggak bingung puting kayak gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya saya nenenin sendiri. Awal-awal ada sakit sih, cuma tapi lama-lama udah biasa. Dan alhamdulillah ASI saya itu untuk Ashraf cukup, bukan berlimpah tapi cukup ya. Dia juga dalam 1 bulan itu bisa naik, bisa awal-awal sampai usia 6 bulan sebelum PASI itu 1 bulan tuh dia bisa naik antara 800 sampai 1 kilo sendiri berat badannya. Jadi menurut saya itu lumayan ya, bagus gitu. Tapi setelah PASI memang agak ada penurunan ya, dan niatnya sih nanti next saya akan bikin video tentang awal PASI gimana biar nggak buat faltering gitu kan. Nah itu bisa nanti dibikin juga gitu. Nah kali ini ngobrol-ngobrol aja tentang persalinan saya. Oh iya, dan persalinan saya dari BPJS kelas 1 ke VIP A ya, jangan VIP B. Kalau VIP B itu mahal. Dulu saya pernah kena semalam aja waktu dia kena roseola itu 2 juta sendiri kan. Itu pakainya ke VIP A aja itu saya cuma kena 4,7 juta. Itu ya sesar udah bersih ya, itu 4,7 juta di Rumah Sakit Umum Karyadi sesar dari kelas 1. Sini naik, ibu benerin sayang. Dari kelas 1 ke VIP. Sini. Sini bu benerin sini. Sini bu benerin sepatunya sini. Jadi menurut saya itu murah ya. Menurut saya murah sih dengan aduh sini nak. Menurut saya sih itu murah dengan fasilitasnya bagus. Terus pelayanannya bagus, anak butuh apa, kita butuh apa, perawat itu benar-benar sedia banget di situ. Pokoknya apa kebutuhan kita tuh diurusin lah sama situ kan gitu. Itu cuma habis 4,7 juta, bayangin aja. Nggak mungkin lah dapat di rumah sakit swasta dengan fasilitas seperti itu kan, dengan dokter-dokter juga yang berkompeten banget. Jadi dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Karyadi itu rata-rata juga praktek di rumah sakit swasta yang bonafit loh. Jadi jangan salah loh. Pokoknya bagus sih, itu recommended banget untuk orang-orang yang di Semarang mungkin yang mau cari lahiran yang murah tapi berkualitas juga. Insya Allah di situ bagus, pelayanannya juga bagus sekali. Itu aja tentang persalinannya Ashraf Naushat. Untuk video-video untuk foto-foto produknya apa aja yang saya pakai itu tentang. Nah untuk produk-produknya yang saya pakai selama program hamil dan saat melahirkan, nanti saya akan share di akhir video untuk obat-obat herbalnya ya gitu. Pada intinya pokoknya untuk program hamil itu untuk pasangan yang paling nggak lebih dari 1 tahun, saya sarankan untuk disegerakan, diperiksakan. Semakin cepat tahu apa kendalanya, maka akan makin cepat pengobatannya gitu. Apalagi wanita itu kan memiliki umur biologis ya. Jadi ayo semangat, insya Allah pasti setiap ikhtiar itu pasti ada jalan dan ada hasil yang memuaskan. Dia sudah mulai rewel teman-teman. Jadi dia itu sibuk kali kalau memang ibunya lagi. Oh itu nangis. Adik-adik say halo. Dadah gimana dek? Halo, dadah. Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen
semoga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video baru. Terima kasih, dadah dulu sayang, dadah.